Suasana malam hari ini cukup sadu sekali. Saya membuat video pada saat malam hari dan disertai juga dengan turunnya hujan yang cukup deras ya. Jadi kalau teman-teman merasakan ada suara gemericik, itu artinya saya berada di suasana tengah malam yang disertai dan juga diiringi hujan yang cukup deras ya. Meskipun juga sesekali ada kendaraan lewat karena kebetulan memang posisi rumah di pinggir jalan. Oke, tidak terasa kita ketemu lagi di channel Damar Aji bersama saya Damar Aji. Dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ke-8, zodiak Scorpio untuk bulan Oktober tahun 2020. Saya bakal membacakan buat kamu untuk Scorpio. Silahkan dengarkan baik-baik video ini sampai selesai, karena akan ada banyak pesan-pesan yang bisa kamu dapatkan. Ada banyak hal yang bisa kamu dapatkan juga di sini, baik itu pencerahan, hal-hal apa saja yang harus kamu lakukan, hal apa saja harus kamu hindari, dan seterusnya seperti itu. Karena bagaimanapun kita akan mencoba menangkap energi dari Scorpio untuk bulan Oktober sampai dengan 5 bulan ke depan ya. Dan buat Scorpio maupun bukan Scorpio, silakan aja untuk menyimak, karena siapa tahu juga energinya sama, permasalahannya sama, dan apa yang saya bacakan ternyata sama. Dan ternyata otomatis kamu akan mendapatkan pencerahan-pencerahan yang bisa membantu kamu. Dan teman-teman, ini bersifat umum, jadi tidak akan resonate buat semua Scorpio, meskipun sama-sama Scorpio gitu ya, jadi tidak akan semua resonate. Baik teman-teman, seperti biasa saya akan membacakan dengan cara yang sederhana. Saya menarik 5 kartu, dan kemudian saya bacakan satu persatu. Energinya bisa apa saja yang saya tangkap sesuai dengan munculnya energi kartu yang keluar. Dan saya menangkap itu semuanya satu berdasarkan kartu tarot atau energi kartu tarot. Yang kedua berdasarkan intuisi saya, dan yang ketiga berdasarkan faktor psikologi ya. Jadi saya akan membacakan dengan 3 dasar itu. Harapan saya ini bisa betul-betul membantu teman-teman. Dengan metode sederhana ini saya berharap bisa memberikan gambaran-gambaran yang cukup ya, karena saya berharap meskipun sederhana dengan 5 kartu, tapi saya bisa menjabarkan banyak hal sesuai dengan apa yang saya tangkap dari energi kartu tarot tersebut gitu ya. Oke, langsung aja kita buka satu persatu. Baik teman-teman, untuk Scorpio, saya siap bakal bacakan untuk kamu. Selain Scorpio juga boleh untuk mendengarkan ini, karena siapa tahu juga permasalahannya sama. Di kartu pertama, di sini saya sudah menangkap ada energi Two of Pentacles, di mana kamu saat ini sedang menghadapi kondisi dan situasi yang cukup rumit. Artinya menghadapi lebih dari satu persoalan ya. Di sini ada 2 persoalan, Two of Pentacles, di mana kamu sedang menghadapi 2 situasi. Nah, 2 situasi ini saya melihat adalah, pertama saya menangkap bahwa adanya hubungan asmara kamu yang ternyata saat ini sedang dibingungkan dengan 2 pilihan. Artinya kamu sedang dihadapkan dengan cinta segitiga. Jadi kamu sudah menjalin hubungan dengan seseorang, tapi ternyata kamu juga membuka hati untuk yang lain atau ada hubungan dengan orang lain. Nah, ini energinya bisa terbalik. Mungkin bukan kamu, tapi ternyata bisa jadi adalah pasangan kamu yang melakukan itu. Jadi sekali lagi saya katakan, ini adalah bisa vice versa, energinya bisa terbalik. Jadi misalnya bukan kamu, berarti itu adalah pasangan kamu. Oke? Jadi yang jelas dalam kondisi yang saat ini adalah kamu sedang menghadapi situasi yang harus seimbang. Kamu mencoba untuk menyeimbangkan agar di sini oke, di sana oke ya. Tapi yang jelas keseimbangan ini tidaklah mudah, karena ini berurusan dan berhubungan sekali dengan masalah asmara, dengan masalah hati, dengan masalah perasaan, dan juga pikiran. Yang otomatis dalam hal ini cukup menyita waktu, menyita pikiran, energi, dan sebagainya seperti itu. Dan otomatis dampak dan efeknya adalah membuat kamu menjadi tidak tenang, membuat kamu menjadi galau seperti kartu yang kedua ya. Nah, kartu kedua adalah efek dari kartu pertama.
adanya sebuah hubungan yang seharusnya tidak kamu lakukan atau seharusnya tidak dia lakukan. Kenapa saya katakan demikian? Karena sekali lagi energinya bisa vice versa atau terbalik. Mungkin bukan kamu, tapi adalah pasangan kamu. Nah, di situasi seperti ini otomatis memicu keributan-keributan yang selalu datang dalam kondisi hubungan kamu. Entah itu yang cemburu, dan otomatis sakit hati, ada perasaan yang terluka, luka batin, dan sebagainya seperti itu. Jadi kondisi saat ini sedang dalam kondisi yang boleh saya bilang cukup menyakitkan, cukup berat gitu ya. Sekali lagi saya katakan bahwa kalau kamu ngerasa, bukan gue kok, aku enggak gitu kan, tapi bisa jadi adalah pasangan kamu. Harapan saya yang saya baca adalah salah gitu kan. Karena kalau misalnya salah, berarti kondisi kamu baik-baik saja. Tapi ternyata yang saya rasakan dari energi kartu pertama adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Oke? Dan kondisi kartu pertama tadi otomatis memicu munculnya kartu kedua atau berhubungan, berkaitan, memiliki pola untuk kartu kedua. Di kartu kedua ada Two of Swords, di mana di sini kamu merasakan sebuah kebimbangan, kamu merasakan sebuah kegalauan atas kondisi dan situasi itu. Karena bagaimanapun juga dengan dihadapkan kepada dua situasi ini, otomatis kamu harus berpikir keras bagaimana mengatur keseimbangannya, bagaimana mengatur satu di antara dua tersebut, atau bahkan kamu dihadapkan dengan situasi yang sulit untuk memilih. Sehingga kebimbangan, kegalauan, dan bahkan ada perasaan-perasaan takut untuk kehilangan itu sangat besar sekali. Nah, disinilah yang kemudian membuat kamu terjebak di dalam situasi dan kondisi yang kamu ciptakan sendiri. Ya, ini adalah hasil dari ciptaan kamu sendiri, gitu kan? Hasil dari perbuatan kamu sendiri. Sekali lagi bisa vice versa ya. Jadi bisa jadi yang melakukan adalah pasangan kamu. Di sini kamu ngerasa terjebak ke dalam situasi yang serba salah. Mau diputusin, kamu masih sayang sama dia. Enggak, atau dijalani terus, kamu jatuhnya sakit hati terus, gitu ya. Jadi serba salah, serba membingungkan, serba menyakitkan. Oke? Jadi buat Scorpio, itulah kondisi yang saat ini sedang kamu hadapi, di mana kamu sedang sangat galau, takut kehilangan, gitu kan, dan terjebak. Nah, di sini kamu muncul juga keraguan-keraguan yang sangat membingungkan sekali. Nah, keraguan ini tentunya sebenarnya tidak boleh diterus-terusin gitu kan, karena bagaimanapun juga kamu harus memilih. Tidak bisa dua-duanya, tidak bisa melanjutkan dua-duanya. Nah, yang dikhawatirkan seperti yang pernah saya bilang juga, kamu mengejar dua kelinci, harapannya dua-duanya bisa kamu dapatkan. Tapi secara filosofi atau secara teori biasanya seperti itu, tapi yang jelas ketika kita mengejar dua kelinci, yang ada bukan kita dapatkan dua kelinci itu, tapi justru kedua-duanya lepas atau hilang. Sering ya saya mengatakan seperti itu. Jadi berhati-hatilah. Nah, apa yang kamu lakukan bisa jadi tidak hanya berhubungan dengan masalah asmara kamu, tapi juga bisa jadi berhubungan dengan pekerjaan kamu. Kalau ini berhubungan dengan pekerjaan, berarti ada satu kondisi yang saat ini membuat kamu ngerasa terbebani karena adanya kondisi-kondisi yang bisa jadi mengarah kepada kamu banyak beban sekali, banyak pekerjaan sekali, sehingga bebannya bertumpuk, bertambah, dan otomatis kamu menghadapi situasi-situasi yang lebih dari satu. Misalnya kamu dikasih tugas sama bos kamu, sama atasan kamu, dan itu adalah tugas yang cukup berat, dan gak hanya satu atau dua, tapi lebih dari itu. Nah, itu membuat kamu sama jatuhnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Oke? Di kartu ketiga saya melihat bahwa di sini ada Ten of Swords, 10 pedang. Artinya kalau misalnya ini dihubungkan dengan kartu yang pertama dan kedua, berarti 10 pedang ini berkaitan banget, karena pada akhirnya ketika kamu melakukan membuka hati kepada orang lain atau vice versa ya, sekali lagi bisa dia atau kamu, jatuhnya adalah di sini adalah pengkhianatan. Baik kamu yang melakukan maupun dia sama-sama ya, itu adalah pengkhianatan. Jadi dalam hubungan kamu, dalam hubungan asmara kamu ada pengkhianatan yang sudah terjadi. Dan di sini kamu merasa sangat cemburu, sangat sakit hati dan sebagainya seperti itu. Dan sekali lagi kartu yang ketiga ini menunjukkan bahwa adanya pengkhianatan, dan ini juga merupakan gambaran bahwa hubungan atau cerita kamu bakal segera berakhir. Gimana coba?
ya bakal segera berakhir atau akan berakhir segera. Karena apa? Kondisi hubungan kamu tuh sudah rusak. Sudah terjadi pengkhianatan, saling melukai, saling menyerang dan sebagainya seperti itu. Otomatis di sini adalah jatuhnya terjadi pengkhianatan, ini akan berakhir ya, dan otomatis di sini kamu harus mencermati gitu loh. Sebelum berakhir, sebelum benar-benar berakhir, kamu harus cermati gitu loh. Harus ada semacam evaluasi diri, harus ada semacam kesadaran diri. Jangan sampai hanya sekedar menang-menangan ego saja, tapi cobalah untuk menarik diri dan kemudian kamu merenungkan ya bahwa apa yang terjadi sebenarnya salah siapa. Yang jelas bukan masalah salah-salahan, tapi yang jelas perbaiki diri kamu sendiri ya, baru melangkah kepada hal yang selanjutnya. Dan apabila memang masih berjodoh, kamu masih bisa bertahan sama dia. Tapi kalau memang sudah tidak berjodoh lagi, artinya sudah saling tersakiti, sudah terjadi pengkhianatan, berarti memang ini akan benar-benar selesai hubungan kamu. Fase ini akan segera berakhir ya. Jadi seperti itu. Ini ada 10 pedang yang menusuk ke satu badan atau punggung seseorang. Ini pengkhianatan yang sangat luar biasa. Tapi di sini kamu harus cermat juga. Cermat untuk melihat situasi dan kondisi. Apakah masih bisa diperbaiki atau memang sudah benar-benar harus berakhir. Oke, itu kartu yang ketiga. Ketika kamu bisa mengambil keputusan dengan tegas, ya, jangan ragu-ragu seperti ini. Ketika kamu bisa mengambil keputusan dengan tegas, apapun itu, berakhir sekalipun, dengan segala konsekuensinya, kamu harus menerima semuanya. Ya. Ketika kamu cermat, terus kemudian kamu bisa memperbaiki diri, maka di kartu keempat di sini adalah muncul The Star. The Star itu adalah kartu di mana di sini ada energi harapan itu masih ada. Ya. Terus ke depan kamu juga masih punya keberuntungan yang bagus. Lalu di sini kamu harus optimis bahwa ke depan ini kamu akan lebih baik. Tapi tidak semudah itu. Karena ketika hubungan berakhir di sini, ya otomatis kamu harus mengalami satu proses terpuruk, gitu kan? Biasanya seperti itu, drop down, gitu kan? Patah semangat dan sebagainya. Saran saya jangan terlalu lama. Bolehlah, ya, bolehlah sedih, kecewa, luka batin, bolehlah terpuruk segala macam. Tapi jangan terlalu lama. Segeralah untuk move on, segeralah untuk bergerak lagi, agar kamu bisa meneruskan apa yang menjadi keinginan kamu dalam kehidupan kamu sendiri. Karena di sini saya melihat bahwa di sini energinya masih ada bagus, ya, ada harapan yang bagus, keberuntungan yang baik. Dengan catatan kamu memiliki optimisme yang sangat tinggi, gitu ya. Kalau tidak punya optimisme yang sangat tinggi, juga percuma kan, karena modalitasnya adalah optimis, yakin, percaya diri, dan kamu sudah memperbaiki segala hal tentang diri kamu sendiri. Jadi nggak usah banyak menuntut ke orang lain atau pasangan kamu atau rekan kerja kamu atau pekerjaan kamu, tapi tuntutlah diri kamu sendiri dan evaluasi aja diri kamu sendiri. Oke? Dan setelah itu jangan lupa di kartu kelima di sini adalah kartu yang cukup bagus karena di sini kamu akan mendapatkan satu kondisi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tapi perlu diingat juga bahwa ini semuanya berproses, semuanya butuh waktu, ya. Jadi tidak ada yang instan. Di fase keterpurukan di sini pun, ya, di fase akhir cerita ini pun, ini butuh waktu yang cukup menyita waktu, ya. Jadi nggak cuma sebentar. Tidak ada yang cepat, tidak ada yang instan, ya. Kamu untuk move on pun juga harus butuh waktu juga. Harus mengembalikan lagi energi seperti semula, kemudian harus mengembalikan hati, stabilkan diri dan sebagainya seperti itu. Oke, kita lanjutkan di kartu yang kelima. Di sini ada Seven of Cups. Jadi di kartu Seven of Cups berarti kamu memiliki banyak pilihan, ya. Setelah kamu bisa memutuskan untuk bangkit, move on, ke depan nanti ada banyak pilihan, ya. Ada banyak hal yang menjadi peluang kamu ke depan, gitu kan. Tapi jangan lupa ketika kamu memilih, ya, kamu harus menyertakan emosi. Dalam arti kata jangan asal memilih. Ya, pilihan itu apa? Bisa jadi pilihan itu lebih kepada masalah jodoh kamu, berhubungan dengan asmara kamu, atau juga berhubungan dengan pekerjaan kamu. Jadi kalau misalnya di kartu ketika pada akhirnya kamu keluar dari pekerjaan kamu,
kamu keluar dari tempat kerja yang sebelumnya sudah kamu jalani selama ini, ya otomatis di sini kamu akan mendapatkan gantinya di tempat atau pekerjaan yang lebih baik lagi. Itu kalau berhubungan dengan pekerjaan ya. Kalau berhubungan dengan asmara, jodoh, ya udah berarti arahnya adalah ke jodoh. Kamu akan ketemu dengan seseorang yang lebih baik, dan di perjalanan ke sana pun kamu akan bisa dibilang punya banyak peluang dan kesempatan, bisa punya banyak pilihan-pilihan juga yang bisa kamu pertimbangkan gitu kan. Bukan diterima semuanya, tapi menjadi bahan pertimbangan mana yang terbaik, mana yang paling cocok, mana yang chemistry-nya bagus, mana yang secara hati energinya kuat. Ya sudah, itu menjadi pilihan kamu. Oke? Jadi gambarannya seperti itu teman-teman untuk pembacaan buat Scorpio untuk bulan Oktober tahun 2020. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kamu. Dan ternyata hujannya sudah reda teman-teman. Jadi agak sepi ya. Hujannya reda tapi hujan tapi udaranya masih sangat panas gitu ya. Masih bikin gerah gitu ya. Tapi oke, nggak apa-apa, mudah-mudahan hujan berikutnya bisa memberikan kesejukan suasana kita dan hati kita. Teman-teman, saya rasa itu dulu untuk pembacaan Scorpio. Mudah-mudahan bisa memberikan penyemangat atau gambaran-gambaran, memberikan petunjuk-petunjuk gitu kan. Kalau ini memang bagus, ambil positifnya. Kalau tidak bagus, silakan dijadikan sebagai antisipasi. Yang pengen melakukan personal atau private reading, silakan aja, jangan lupa langsung WA saja di WA yang tertera ya. Jadi saran saya juga gini teman-teman, kalau WA silakan ya pada jam kerja. Artinya pada jam-jam yang kira-kira kita dalam suasana bekerja atau belum tidur. Jangan tolong ya, jangan pas dini hari, jam 2, jam 3, jam 1 ya, di atas jam 12 masih telepon ya. Kita juga butuh istirahat, admin juga istirahat gitu kan. Kita ada jam kerja segala macam. Jadi mohon pengertiannya dan kerjasamanya agar teman-teman tidak telepon pada saat dini hari jam 2, jam 3. Oke? Jadi silahkan buat yang pengen konsultasi, langsung aja chat ya ke WA yang tertera, dan di deskripsi silahkan kamu baca karena di situ banyak program-program yang bisa kamu pilih gitu ya. Yang mana yang cocok buat kamu. Dan kamu bisa baca di deskripsi sekali lagi, biar kamu tahu bahwa di Damar Aji itu paket programnya apa saja. Oke? Saya rasa itu dulu, terima kasih buat teman-teman semuanya, sukses selalu, sehat selalu, salam bahagia dari Damar Aji. Sampai jumpa.